Salam teman-teman dimanapun berada di seluruh Nusantara. Selamat bergabung kembali di channel ITW2R, channel yang akan berbagi informasi dan edukasi penting untuk semua kalangan. Terlebih dahulu jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe, juga bagikan kepada yang lain agar yang lain dapat mengikuti informasi-informasi terbaru melalui channel ini. Dan berikut satu informasi terbaru yang ingin kami bagikan khususnya bagi para ASN, PNS, P3K, demikian juga kepada para pensiunan. Berikut informasinya. Bapak Ibu, informasinya merupakan kabar gembira disampaikan Prabowo beri sinyal naikkan gaji ASN. Ini tahapannya. Menunggu beberapa hari lagi apakah nantinya Presiden akan memberikan pengumuman resmi, menyampaikan pengumuman resmi terkait dengan kenaikan gaji bagi para PNS P3K. Berikut Bapak Ibu, mari kita ikutin informasi ini. Disampaikan bahwasannya Presiden beri sinyal, artinya ada tanda-tanda kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara, dan jangan lewatkan informasinya. Bloomberg Technog Jakarta, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kenaikan gaji aparatur sipil negara merupakan salah satu program hasil terbaik cepat (PHTC) yang dilakukan untuk mencapai prioritas nasional 7. Adapun prioritas nasional 7 adalah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Nah, inilah beberapa program ya dari Presiden Prabowo. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029. Jadi Bapak Ibu, di dalamnya termasuk adalah kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara. Pencapaian prioritas nasional 7 juga didukung oleh program hasil terbaik cepat, menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara, dikutip melalui belai tersebut. Dalam belai, pemerintah memiliki program peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja. ASN dinilai sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan publik, penyelenggara pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Nah, itulah fungsi dari ASN sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, ASN berhak untuk memperoleh gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Nah, itulah hak-haknya seorang ASN. Pemerintah menilai pelayanan publik yang baik akan terlaksana apabila seluruh ASN, termasuk yang membidangi pelayanan dasar seperti guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh anggota TNI dan Polri dalam kondisi sejahtera. Ini benar sekali, tentu ada pengaruhnya terhadap kinerja seorang ASN jika kondisi kesejahteraannya makin membaik. Namun terdapat beberapa persoalan terkait kesejahteraan ASN, TNI, dan Polri. Hal itu terlihat dari pertama, besaran gaji pokok belum didasarkan pada pemenuhan unsur-unsur kebutuhan hidup layak. Jadi demikian, melalui informasi ini disampaikan bahwa perhitungan gaji pokok ASN itu masih dinilai belum memenuhi unsur-unsur kebutuhan hidup yang layak, serta bobot jabatan dan kompetensi. Ini artinya belum sesuai ya. Besaran gaji pokok hanya didasarkan atas level kepangkatan dan masa kerja. Hal ini menyebabkan rendahnya manfaat pensiun yang diterima pegawai. Nah, semoga melalui penilaian ini oleh pemerintah nantinya akan mengumumkan kenaikan gaji untuk para seluruh ASN. Kedua, disparitas tunjangan kinerja antara ASN di berbagai instansi lembaga yang disebabkan karena tidak adanya standar dalam pemberian tunjangan kinerja atau penghasilan tambahan yang berakibat prinsip keadilan internal tidak dapat dijalankan dengan baik sehingga menghambat mobilitas talenta. Ini sangat dirasakan oleh seluruh ASN khususnya di daerah
yang masing-masing tunjangan kinerjanya itu bervariasi atau di masing-masing instansi lembaga, apalagi misalnya pusat dengan daerah, ada yang sudah menerapkan misalnya tukin, dan sementara daerah kabupaten kota masih tambahan penghasilan pegawai. Ini tentu ada perbedaan. Ketiga, sistem remunerasi ASN belum memenuhi prinsip daya saing competitiveness dengan sektor swasta. Nah, kalau kita bandingkan, memang gaji pokok ASN dengan gaji para pegawai swasta, sedikitnya mungkin pegawai swasta gajinya akan lebih besar. Dan melalui informasi ini juga disampaikan upaya penyelesaian masalah. Dan Bapak Ibu para ASN, berikut mari kita ikutin terus informasi ini seperti apa pemerintah menyelesaikan persoalan khususnya ya peningkatan kesejahteraan bagi aparatur negara. Dalam jangka pendek, perbaikan kesejahteraan dapat dilakukan dengan menaikkan gaji ASN, terutama untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Dalam jangka menengah, kesejahteraan ASN akan diarahkan pada konsep total reward yang mengedepankan prinsip keadilan, kelayakan, dan kompetitif. Selain itu, pemerintah menilai upaya peningkatan kesejahteraan yang layak bagi pegawai ASN, TNI, dan Polri perlu dilakukan secara bertahap. Pertama, penyelesaian proses penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang penghargaan dan pengakuan aparatur sipil negara serta evaluasi atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Jadi, itulah beberapa proses ya rancangan atau penyusunan aturan terkait dengan peningkatan kesejahteraan bagi para aparatur sipil negara. Kedua, penataan dan konsolidasi data ASN serta pengayaan data yang meliputi data kelas jabatan, data gaji, dan tunjangan untuk dapat digunakan dalam perumusan kebijakan kesejahteraan ASN. Ketiga, efisiensi belanja barang dan belanja modal untuk memastikan alokasi anggaran yang berkualitas, spending better, dan meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien. Keempat, evaluasi jabatan, penataan sistem kepangkatan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja pegawai sebagai prasyarat agar perbaikan kesejahteraan aparatur sipil negara didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan rasional berlandaskan sistem merit serta memastikan adanya keadilan internal equity. Berikut sasaran dan indikator. Pertama, terwujudnya kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan kompetitif melalui persentase instansi pemerintah yang aspek penghargaan dan pengakuan berbasis kinerja dalam indeks sistem merit ASN minimal menengah 54% pada 2029. Berikut indikasi highlight, antara lain penerapan manajemen penghargaan dan pengakuan bagi ASN, kemudian penerapan sistem manajemen ASN, ketiga instansi pelaksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, indikasi lokasi prioritas nasional. Dan Bapak Ibu, itulah kira-kira gambaran akankah nantinya pemerintah melalui berbagai pertimbangan seperti tadi diuraikan, dijelaskan, apakah dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan nantinya yang mungkin akan segera diumumkan ya. Tentu ini biasanya menurut sesuai pengalaman tahun-tahun sebelumnya akan disampaikan sebelum Hari HUT kemerdekaan. Dan semoga dalam beberapa hari ke depan kita akan mendapatkan kabar baik terkait dengan peningkatan kesejahteraan ASN. Demikian saja perjumpaan kita melalui kesempatan ini dan sampai ketemu kembali. Salam.